Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Lestari Syadari, NIM 1511601. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah batas laut wilayah saya yang berjudul Perebutan Pulau Dokdo atau Takeshima oleh Korea Selatan dan Jepang. Pada presentasi kali ini, berikutlah outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua penjelasan singkat tentang Pulau Dokdo atau Takeshima, yang ketiga dasar klaim yang diajukan oleh kedua negara sebagai bukti bahwa mereka adalah yang berdaulat atas pulau ini, kemudian langkah penyelesaian yang ditempuh, dan keputusan dan kesimpulan yang didapat setelah langkah tersebut dilakukan. Yang pertama kita akan berangkat dari latar belakang. Jadi, sengketa wilayah biasanya melibatkan negara-negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Wilayah yang sering menjadi perebutan adalah wilayah laut, wilayah darat, dan juga dapat berupa pulau. Nah, contoh kasus yang akan saya angkat saat ini adalah perebutan berupa pulau oleh Korea Selatan dan Jepang. Jadi pulau ini disebut Dokdo oleh Korea Selatan dan disebut Takeshima oleh Jepang. Kedua negara mengklaim pulau ini atas dasar konektivitas geografis dan bukti sejarah yang ada. Dan sengketa ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1905. Namun, sengketa ini kembali mencuat ke permukaan setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis Pulau Dokdo adalah milik kedaulatan Jepang. Namun, juga dari Korea Selatan tidak terima dengan hal tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa Pulau Dokdo ini secara yuridis maupun historis adalah milik Korea Selatan. Itu adalah latar belakang si permasalahan ini. Kemudian, dari beberapa sumber yang telah dibaca oleh penulis sendiri, hingga kini Jepang dan Korea Selatan telah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, masih untuk titik terang dari permasalahan ini sampai sekarang belum ditemukan, karena kedua belah pihak, baik Jepang maupun Korea Selatan, tetap bersikukuh bahwa pulau ini adalah status kedaulatan mereka, seperti itu. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pulau Dokdo ini sendiri atau Takeshima. Ya, Pulau Dokdo atau Takeshima ini adalah gugusan pulau yang terletak pada 131,86 sampai 131,87 bujur timur dan 37,24 sampai 37,23 lintang utara. Pulau Dokdo terdiri atas dua pulau karang yang bernama Sodo dan Dongdo, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai Pulau Barat dan Pulau Timur. Pulau ini juga sangat luas, yaitu 187.453 meter kuadrat, dengan luas Sodo yaitu 88.674 meter kuadrat dan luas Dongdo adalah 73.297 meter kuadrat. Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Nah, kenapa sebenarnya pulau ini menjadi perebutan antara Jepang dan Korea, yaitu karena pulau ini memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, serta kandungan gas alam yang sangat kaya. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa lokasi si Dokdo atau Takeshima ini memang sangat dekat ke dua negara, baik Korea Selatan maupun Jepang. Ini adalah kedua pulaunya, dan ini adalah dua pulau besarnya, yaitu Sodo dan Sodo dan Dongdo, dan ada beberapa pulau kecil yang mengelilingi kedua pulau ini. Nah, berikut saya akan jelaskan dasar klaim Jepang dan Korea Selatan atas Pulau Dokdo atau Takeshima. Untuk Jepang sendiri, mereka mengklaim Pulau Dokdo berdasarkan perjanjian San Francisco pada tahun 1951, pasal 2 yang berisi Japan recognizing the independence of Korea, renounce all rights, title, and claim to Korea, including the island of Quilport, Port Hamilton, and Degalet. Jadi, yang berarti bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak, kepemilikan, dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Quilport, Port Hamilton, dan Degalet, yang artinya Jepang hanya melepaskan kedaulatannya atas Pulau Quilport, Port Hamilton, dan Degalet ini, sehingga Jepang tidak merasa sama sekali tidak merasa melepaskan kedaulatannya atas Pulau Dokdo atau Takeshima ini. Kemudian, Jepang juga memperkuat klaimnya dengan adanya keputusan Prefektur Shimane nomor 40 yang membuktikan bahwa negara legitimasi hukum bahwa pulau tersebut adalah wilayah kedaulatan Jepang yang diperoleh dengan cara aneksasi pada tahun 1910. Nah, untuk dasar klaim Korea Selatan sendiri,
adalah adanya bukti bahwa Pulau Dokdo sudah menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Korea Selatan. Pada dokumen sejarah menunjukkan bahwa pada awalnya pulau tersebut merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya dan dinamakan Usankuk, kemudian bersatu dengan negara Korea Selatan pada masa dinasti Silla pada tahun 512 sebelum Masehi. Nah, juga menurut Korea Selatan secara geografis letak pulau tersebut lebih dekat ke wilayah Korea Selatan, di mana Pulau Dokdo atau Takeshima ini sendiri masih terlihat dari Pulau Ulongdo yang merupakan milik Korea Selatan. Sedangkan dari Pulau Oki milik Jepang, pulau tersebut tidak terlihat sama sekali. Dan jika diambil garis tengah antara Pulau Ulongdo dan Pulau Oki, maka jelas bahwa pulau tersebut, masuknya di sini Pulau Dokdo, masuk ke dalam wilayah Korea Selatan. Nah, kemudian pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 18 Januari, pemerintah Korea Selatan juga mengeluarkan deklarasi Presiden Korea Selatan. Deklarasi tersebut menciptakan garis imajiner bernama Red Line yang membatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang. Garis tersebut memberi konsekuensi bahwa sebagian besar wilayah Laut Jepang, termasuk Pulau Dokdo, berada di bawah kedaulatan Korea Selatan. Nah, untuk langkah penyelesaian yang diambil sendiri, pertama, dari Jepang telah mengupayakan penyelesaian melalui cara yudisial dengan mengajukan permasalahan sengketa ini ke Mahkamah Internasional sebanyak 3 kali. Yang pertama pada bulan Maret 1962, yang kedua pada bulan September 1964, dan yang ketiga pada bulan Agustus 2012. Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa ini ditolak oleh Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa proposal pemerintah Jepang tidak lain adalah upaya palsu yang disamarkan dalam bentuk proses peraduan. Korea Selatan memiliki hak atas Dokdo dan tidak melihat adanya alasan mengapa Korea Selatan harus mencari fakta-fakta serta mencari verifikasi hak tersebut di hadapan pengadilan internasional. Jadi, kesimpulan dari pengajuan Jepang ini adalah tidak adanya kerjasama yang baik dari Korea Selatan. Korea Selatan merasa bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab atau tidak memiliki dasar untuk maju ke Mahkamah Internasional karena mereka merasa tidak perlu saya membuktikan bahwa pulau ini adalah milik saya karena memang pulau ini sudah dari awal adalah milik saya. Jadi 3 kali Jepang mengajukan langkah ke Mahkamah Internasional, Korea Selatan menolak. Begitu. Jadi langkah ini tidak membuahkan hasil apapun. Kemudian adanya juga langkah negosiasi yang dimulai pada bulan April 2006, di saat pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Jepang. Nah, wilayah yang rencana akan diteliti oleh tersebut mencakup peranan Pulau Dokdo dan juga Korea Selatan, yang oleh Korea Selatan dan Jepang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusifnya. Nah, jadi hasil dari ini, dari riset ilmiah ini adalah mereka menemukan gas di pulau tersebut sebagai salah satu hasil penelitian ilmiah Korea bersama dengan Jepang. Kemudian, secara diplomatis juga, kedua negara telah sepakat melakukan kegiatan riset ilmiah bersama dan menghasilkan adanya penemuan gas hidrat di sekitaran Pulau Takeshima atau Dokdo. Namun, tetap belum ada keputusan siapa yang berdaulat atas Pulau Dokdo sendiri. Nah, keputusan dan kesimpulan dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, negara Jepang dan Korea Selatan masih tetap mempertahankan klaim kepulauan Takeshima atau Dokdo dengan adanya bukti sejarah, perjanjian, dan geografis. Kedua, sengketa kepulauan Takeshima atau Dokdo yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan dapat menimbulkan adanya konflik apabila kedua negara tidak segera melakukan penyelesaian. Yang ketiga, adanya sumber daya laut dan juga sumber daya mineral yang terdapat di Pulau Takeshima atau Dokdo menjadi salah satu faktor kepentingan kedua negara di pulau tersebut. Jadi intinya dari setiap upaya yang telah dilakukan, Korea Selatan dan juga Jepang tetap tidak menemukan titik terang karena kedua belah pihak tetap mempertahankan bahwa pulau tersebut adalah wilayah kedaulatan mereka. Jadi hingga saat ini, kepemilikan Pulau Dokdo atau Takeshima masih belum diketahui siapa yang berhak secara legal atas pulau tersebut. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai sengketa Pulau Dokdo atau Takeshima antara negara Korea Selatan dan Jepang. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kontak yang telah saya tampilkan di layar. Terima kasih.